Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang dampak psikologis di tengah pandemi COVID-19. Dan tidak terasa ya Mbak Nena, kita sudah di segmen 4. Tadi kita dari segmen 1, 2, dan 3 kita sudah bahas banyak sekali mengenai bagaimana dampak psikologis untuk tenaga medis. Kemudian juga tadi kita sudah bahas tentang gejala-gejala fisik yang mungkin timbul ya akibat kecemasan seperti tiba-tiba serak atau batuk ketika melihat berita tentang COVID-19 yang saat ini banyak sekali ada di media online maupun televisi maupun media cetak. Dan sekarang kita di segmen 4 lebih membahas tentang yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak Nena ya, untuk tetap menjaga diri kita supaya tidak cemas dan tentunya juga berpengaruh kepada imun kita Mbak Nena. Nah Mbak Nena, tadi juga kita sudah bahas dan sebelumnya mungkin Mbak Nena dari kacamata psikologi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Nah tipsnya nih yang bisa dilakukan masyarakat khususnya untuk teman-teman yang sedang mengalami karantina ya, karantina secara mandiri yang tentunya itu berat juga ya Mbak Nena ya, tidak mudah. Mungkin tipsnya seperti apa bisa disampaikan Mbak Nena? Ya, kuncinya ada 2 kata nih. Apa itu? Sabar dan sadar. Sabar dan sadar. Wah, bagus ya. Sabar artinya kita ya menyadari betul bahwa ini memang sedang terjadi dan pasti akan berlalu. Pasti akan ada akhirnya kok. Iya. Sadar artinya kita sadar diri bahwa memang kalau memang kita lagi nggak baik-baik aja ya udah nggak apa-apa. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia nggak bisa punya kontrol terhadap apapun. Iya. Tapi kita masih bisa memilih reaksi apa yang akan kita berikan atau apa yang kita lakukan terhadap suatu informasi gitu. Jadi untuk tipsnya adalah ya kita lakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan tetap berpikir yang kalau nggak bisa berpikir positif minimal netral lah. Baik. Jadi jangan langsung mengembara ke pikiran-pikiran yang negatif kayak misalnya nanti mati atau apa gitu ya. Ya memang sih kita semua takut menghadapi itu semua, tapi ketakutan itu yuk kita pakai untuk tetap jaga diri, tetap berobat dan lain sebagainya. Iya, berarti memang kalau ketakutan atau kecemasan itu sebenarnya wajar saja kita rasakan yang Mbak Nena ya, asalkan dengan kadar yang normal begitu ya. Yang cukup ya Mbak Nena. Karena tadi sempat juga nih baca di beberapa sumber kalau mungkin kecemasan itu juga membuat kita lebih aware ya Mbak Nena ya dengan kesehatan kita atau kebersihan kita. Ya, kecemasan itu kan ada 2 hal ya. Satu kecemasan yang produktif, yang tidak produktif. Yang produktif itu ketika kita menggunakan kecemasan itu untuk menghindari apa yang kita takutkan. Tapi yang tidak produktif itu kecemasan itu bikin kita stuck, bikin kita panik, bikin kita nggak sampai ke tujuan gitu. Jadi ya pakai kecemasannya. Kalau kamu takut sakit ya makanya jangan keluar rumah sembarangan. Kalau kamu takut sakit ya cuci tangan, perilaku yang baru. Kemudian kalau kamu takut misalnya menularkan ya pakai masker segala macam gitu. Nah jadi itu ketakutan atau kecemasan yang produktif. Tapi kalau yang nggak produktif ya kecemasannya jadi menyeluruh. Kita jadi reaktif, emosional, paranoid gitu ya, curiga. Psikosomatis juga tadi. Dan semua hal-hal yang ya masalah mental illness itu muncul lagi semuanya. Baik, berarti memang penting juga kecemasan atau rasa takut itu jika arahnya ke produktif ya Mbak Nena ya, tapi kembali lagi yang berlebihan juga akan menurunkan imun kita juga, nanti juga berefek juga ke fisik kita, dan apalagi sekarang kita juga harus menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah kalau untuk tenaga medis sendiri Mbak Nena, kan Mbak Nena juga salah satu tenaga medis dan pastinya Mbak Nena banyak sekali punya rekan-rekan yang sering sharing juga ke Mbak Nena ya, mungkin bisa dibagi juga tipsnya untuk tenaga medis sebenarnya yang bisa dilakukan apa dan bagaimana untuk bisa menanggulangi kecemasan ini di tengah pandemi ini untuk tenaga medis Mbak Nena. Ya, saya paham tenaga medis saat ini tuh sedang berjuang, sedang menunaikan tugas, sedang ngabdi. Saya atas nama sesama tenaga medis mengucapkan apresiasi yang sangat bagus, yang sangat luar biasa kepada teman-teman sejawat yang saat ini sedang berjuang. Tapi jangan lupa kita juga tetap harus jeda sejenak. Jeda dalam artian kalau ada waktu buat istirahatlah. Keluarkan semua pikiran tentang COVID ini. Taruh dulu sejenak. Istirahat, tidur yang cukup, kemudian lakukan hal-hal yang memang selama ini pengen dilakukan, makan makanan yang baik, yang bergizi gitu. Kemudian tetap optimis bahwa ini nggak akan sia-sia perjuangannya. Ini adalah bukti kita ngayah, bukti kita mengabdi kepada sesama, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan biarlah ini menjadi ladang amal buat kita semua gitu. Dan tetap kelola emosi dengan baik, karena selain kita membantu orang, kita juga harus membantu diri sendiri untuk tetap sehat secara fisik maupun psikis.
Dan juga kita juga perlu nih Mbak Nena untuk teman-teman juga, karena kan kita masih saja tanpa sadar gitu memberikan stigma gitu ya kepada tenaga medis ya Mbak Nena ya. Mungkin yang bisa dilakukan juga untuk masyarakat supaya kita bisa mengurangi lah begitu untuk berpikir yang semakin membuat tenaga medis itu kepikiran begitu. Apa yang harus kita lakukan Mbak Nena, khususnya untuk memandang para tenaga medis itu? Iya, ini cari informasi yang tepat lah, itu bahwa penularan dari COVID ini nggak semudah karena kita bertetangga dengan tenaga medis. Penularan itu kalau kamu berperilaku sembrono, ya kalau kamu berperilaku yang tidak sesuai dengan anjuran, kan kita udah sering tuh dari awal COVID ini muncul, anjuran-anjuran cuci tangan segala macam tuh udah sering banget digaungkan, ya turutin itu gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kamu memang tidak bisa membantu menghadapi tekanan yang dialami oleh tenaga medis, minimal nggak bereaksi deh. Nggak usah buat hoax, nggak usah buat statement, nggak usah bikin berita-berita miring. Minimal diam. Iya, minimal diam ya Mbak Nena ya. Karena justru dengan kita misalkan menyebar berita-berita yang tidak benar itu didengar juga dengan teman kita yang lain, dan teman kita yang lain mungkin juga ikut memberikan stigma itu juga ke tenaga medis. Nah, soal isolasi sosial tadi juga ya Mbak Nena ya, kita harus hindari juga ya Mbak Nena ya, untuk masyarakat itu seperti apa Mbak Nena? Ya, isolasi sosial kita mengucilkan ya, kita memberikan berita-berita yang buruk dan segala macam. Ya, kita masih membutuhkan tenaga medis untuk tetap menjadi garda terdepan. Kalau kita sakit, mereka yang paling pertama kali membantu kita. Kemudian mereka juga punya keluarga, mereka juga manusia biasa yang punya perasaan, pikiran ya. Jadi ya kita bayangkan kalau itu terjadi pada orang terdekat kita gimana gitu. Dan sekarang mulai berpikir ulang lagi untuk mencari informasi yang benar gitu. Dan ya minta bantuan lah kepada pemuka adat, kepada ya masyarakat-masyarakat yang memang sudah paham dengan kondisi ini, ikut ketok tularkan ke masyarakat yang belum paham bahwa dukungan terhadap tenaga medis ini sangat dibutuhkan banget untuk membuat mereka tetap semangat, untuk mereka bisa tetap berjuang menjadi garda terdepan. Ya kita support dengan APD yang lengkap, dengan makanan yang bergizi, dengan doa, dengan dukungan sosial, dan tidak perlu melakukan isolasi sosial terhadap mereka. Baik, nah juga ini informasi juga penting ya, nggak kalah penting juga Mbak Nena yang mungkin Mbak Nena bisa sampaikan terkait dengan layanan psikologi atau konseling gratis ya, yang diberikan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali untuk teman-teman yang membutuhkan. Itu seperti apa Mbak Nena? Silakan ada di Instagramnya HIMSI, Instagramnya Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Bali, nama-nama psikolog yang bertugas untuk Satgas online. Gitu, silahkan gunakan layanan itu untuk kalian yang pengen didengarkan, yang pengen cerita, yang pengen dapat informasi seputar masalah psikis, silahkan gunakan informasi itu gitu. Dan itu free, itu gratis. Dan kemudian tadi Mbak Nena nambahin satu lagi, yuk jujur ketika kamu datang ke layanan medis, misalnya ditanya sudah pernah kontak atau belum dengan orang yang positif COVID, pernah keluar kota atau enggak, tolong jujur supaya tenaga medis itu juga terlindungi. Gitu. Jadi supaya sama-sama bisa melindungi diri kita maupun melindungi tenaga medis. Oke, nanti mungkin teman-teman di rumah yang dirasa butuh untuk melakukan konseling gitu dengan profesional, karena ya kecemasan seperti ini juga kita tidak bisa anggap remeh ya Mbak Nena ya. Bisa mengunjungi HIMSI, bisa ada di Instagramnya dan juga webnya untuk HIMSI Bali atau Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Bali. Nah, terasa Mbak Nena kita ada banyak sekali. Boleh tambah satu? Oh ya, silakan Mbak Nena. Jadi tips yang bisa dipakai untuk teman-teman mengatasi cemasnya dengan teknik mindfulness, bernafas yang teratur, yang dalam gitu. Dengarkan musik-musik yang rileks gitu. Atau boleh kamarnya di setting yang baik dengan aromaterapi ya, santai, rileks, pikirannya juga nggak kemana-mana, tapi tetap di momen ini, saat ini, kini, jadi nggak mengembara kemana-mana ke hal-hal yang negatif atau ke masa lalu, seandainya mengingat yang dulu-dulu waktu zaman masih belum COVID, itu bikin kita cemas dan sedih. Jadi mindfulness,
bernafas yang baik, bernafas yang teratur, itu akan membantu gelombang otak kita menjadi lebih santai dan rileks. Baik, mindfulness ya teman-teman ya. Kita stop memikirkan yang lalu-lalu atau yang belum terjadi, Ya, jadi betul, kita fokus betul. dengan saat ini. Ya. Itu salah satu tips dari Mbak Nena Ya. Psikolog. Terima kasih Mbak Nena. Sama-sama Nitya, Udah kamu banyak tetap sehat sekali. juga, Pasti Mbak Nena, teman-teman. mudah-mudahan kita Ya. semua yang ada di sini, teman-teman juga di rumah selalu sehat, Ya. dan jangan lupa juga untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah ya untuk melakukan physical dan social distancing. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan masker ketika berpergian, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan atau membekali diri Anda dengan hand sanitizer. Dan tidak terasa ternyata sudah selama 1 jam Nitya menemani Anda dengan Mbak Nena juga. Kita membahas tentang kecemasan dan juga dampak psikologis di tengah pandemi. Dan Nitya kembali ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat di rumah untuk tetap follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, kemudian @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga teman-teman yang mungkin belum menyaksikan beberapa perbincangan saya dengan psikolog lainnya bisa juga mengunjungi channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Dan saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Om Santi 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 Om.